Perkenalkan, nama saya Putudo Antarayasa. Saya guru keahlian desain komunikasi visual di SMK Negeri 1 Kelungkung, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Mempersembahkan Sekolah Menengah Kejuruan SMK dirancang untuk mempersiapkan siswa agar siap terjun langsung ke dunia kerja. Oleh karena itu, sangat penting menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri. Di SMK Negeri 1 Kelungkung, pembelajaran keahlian desain komunikasi visual masih belum optimal. Materi yang diajarkan masih terpisah-pisah, belum menghasilkan karya yang sesuai dengan dunia kerja. Selain itu, pembelajaran hanya menerapkan metode demonstrasi yang membuat karya siswa kurang beragam. Untuk mengatasi hal ini, kami mencoba mengkombinasikan pembelajaran teaching factory dan pembelajaran berdiferensiasi yang dikemas berupa sayembara desain logo. Pembelajaran yang mengkondisikan siswa mengambil peran sebagai freelance desain grafis profesional, mengikuti prosedur industri, menghargai keberagaman siswa, sehingga siswa mampu menemukan pola kerja dan menciptakan karya unik dan menarik. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tes diagnostik sangat perlu dilakukan. Kami melakukan tes diagnostik kognitif dan non-kognitif, memanfaatkan aplikasi Quizzes, serta tes diagnostik praktik, membuat logo sederhana untuk mengetahui keterampilan siswa. Dari hasil tes diagnostik tersebut, kami berdiskusi memodifikasi sintak teaching factory sesuai kebutuhan sayembara desain logo, menyusun job sheet teaching factory, serta menyiapkan instrumen pembelajaran berdiferensiasi. Untuk gaya belajar siswa, kami menyiapkan diferensiasi konten berupa buku bacaan, modul digital, serta video pembelajaran yang dapat diakses melalui Classroom. Diferensiasi proses, kami menyiapkan perlengkapan dan aplikasi komputer yang akan digunakan siswa. Diferensiasi produk, tentunya kami sangat berharap siswa menghasilkan karya yang beragam namun sesuai permintaan klien. Tak kalah penting, diferensiasi lingkungan belajar dengan memberikan kebebasan siswa untuk menata meja kerjanya yang mampu memicu kreativitas mereka. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Setelah menyusun kesepakatan kelas dan menyampaikan tujuan pembelajaran, sayembara desain logo dimulai. Dengan menerima order dari klien, siswa melakukan video call, mendengarkan keinginan klien, serta melakukan tanya jawab. Logo yang saya inginkan itu nanti warnanya supaya eye-catching begitu ya. Ya. Jadi izin bertanya untuk produknya. Anggaran dan bentuk logo yang Ibu inginkan itu seperti apa? Tahap pertama proses desain logo, yakni menyusun desain brief. Pada tahap ini, kemampuan literasi siswa dikembangkan. Siswa harus membaca, memahami dokumen profil perusahaan klien, selanjutnya menuangkannya pada desain brief. Diferensiasi proses di sini, sebagian siswa menyusun desain brief secara manual, sebagian memanfaatkan aplikasi digital. Mantap briefnya. Kamu buat di mana ini? Di Canva. Di Canva. Kenapa pakai Canva, Henry? Karena lebih gampang sama bisa ganti-ganti warna. Oh, ide. Oke, lanjut, selamat bekerja ya. Tahap berikutnya melakukan brainstorming melalui mind mapping. Siswa memilih jenis mind map dan aplikasi yang digunakan untuk menemukan ide logo yang akan dibuat. Saya milih karena
Buatnya juga simple, manual gitu, jadi idenya langsung ada keluar gitu. Oke. Ya, makasih Tahap Mas. mencari referensi visual dikenal dengan mood board. Diferensiasi proses diterapkan dengan siswa memilih menyusun mood board hard Jenis apa nih? atau mood board digital. Jenis hard. Jenis hard. Karena kalau jenis mood board jenis hard ini kayak lebih seru aja sih, bisa tempel-tempel sama gunting-gunting gitu. Karena kalau di komputer bosan. Pada tahap membuat sketsa logo, siswa memilih melakukan sketsa morphological metric atau sketsa thumbnails. Diferensiasi lingkungan belajar terlihat sebagian siswa melakukan sketsa di halaman sekolah untuk memicu kreativitasnya. Saya milih buat ini di luar karena suasananya tenang Pak, dapat banyak angin, terus banyak ide yang muncul. Sketsa thumbnailnya tanpa ke matrix. Jadi nggak perlu morfologikal ya? Ya. Wede. Mantap. Oke, makasih. Diferensiasi proses pada tahap digitalisasi desain logo. Siswa memilih aplikasi CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan Figma. Kemampuan numerasi siswa diasah pada tahap ini. Siswa menentukan skala logo, membuat alternatif ukuran logo yang akan diterapkan pada beberapa media. Ukuran dan skala pada logo Pak, yang mana nanti akan berfungsi agar logo tersebut bisa digunakan di berbagai bidang yang diperlukan. Dalam pembelajaran ini, guru berkolaborasi, memberikan pendampingan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa, memastikan siswa berhasil dan sukses pada tiap tahap proses desain logo. Di sela-sela pembelajaran, kami mengarahkan siswa untuk melakukan peregangan dengan harapan ketika di dunia kerja, siswa ingat untuk menjaga kesehatannya. Selama pembelajaran, terlihat siswa aktif berdiskusi, bekerja sama, fokus, dan berkomitmen. Bahkan beberapa siswa mampu menghasilkan lebih dari satu karya logo yang unik. Hal ini menunjukkan siswa telah menemukan pola kerja yang paling cocok untuk dirinya. Nah, di tampilan sini, Pembelajaran dilanjutkan logo saya pada tahap tergambar presentasi huruf D, karya kepada mewakili klien tiap dan guru. konveksi. Nah, kemudian di space D di sana ada gambar baju, yang dimana biru melambangkan kenyamanan, sedangkan merah melambangkan keyakinan dari produk tersebut. Dan Akhir dari sayembara desain logo adalah pemilihan karya dan menyerahkan uang jasa desain kepada siswa. Sebagai imbalan jasa pembuatan logo ini saya serahkan sekarang. Terima kasih ya. Ya, saya agak ragu untuk memesan logo di siswa ini. Tapi sekarang saya justru bingung ini mau milih yang mana, saking banyaknya dan saking kreativitasnya. Semuanya bagus. Depan saya akan memberikan rekomendasi kepada teman-teman pengusaha yang lain untuk membuat logo di tempat ini. walaupun saya belum bisa menang, tapi saya tetap bangga dengan hasil karya saya dan sangat memuaskan. Saya kekurangan waktu untuk membuat karya yang lebih detail. Jadi ke depannya saya akan mencoba aplikasi dan cara-cara baru untuk membuat karya dan bisa menang di sayembara berikutnya. Ini kami guru harus ekstra memberikan pendampingan karena karya ini harus sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh klien. Setelah saya mengikuti proses diseminasi, menyadari dan terinspirasi ingin menerapkan di jurusan farmasi yang perlu diperbaiki bagian pengaturan waktunya. Karena ini berkaitan dengan permintaan dari klien yang harus sesuai dengan deadline waktu.